Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Radar Madura TV, kembali lagi dengan saya Jupri di program Sapa Legislatif. Hari ini Radar Madura TV kembali menghadirkan tamu yang sangat luar biasa dan istimewa. Beliau merupakan anggota Komisi C DPRD Provinsi Jawa Timur yang hari ini mendapat kepercayaan sebagai Ketua Fraksi Nasdem. Beliau adalah Bapak Muhammad Nasih Ashqol atau yang sering kita sapa Ranasih. Selamat siang, Ra. Siang, Mas Jupri, apa kabar? Alhamdulillah baik. Terima kasih banyak Ranasih atas kehadirannya di studio Radar Madura TV. Ini kehadiran beliau yang kesekian kalinya di kantor studio Radar Madura TV. Pemirsa, hari ini kami akan membahas panjang lebar dengan kehadiran beliau, yaitu tentang kemandirian ekonomi dan SDM yang unggul di Provinsi Jawa Timur. Namun sebelum masuk ke situ, pemirsa, kami ingin menyampaikan bahwa dinamika perekonomian nasional saat ini sedang diuji. Namun alhamdulillah di semester pertama 2025 ini perekonomian Jawa Timur trennya cukup positif, di mana ada kenaikan. Jika di akhir 2024 yaitu adalah 4,93%, di semester pertama 2025 itu menjadi 5,14%. Ini hal yang cukup mengembirakan bagi kita rakyat Jawa Timur, masyarakat Jawa Timur. Untuk pertanyaan pembuka untuk memulai diskusi kita dengan Ranasih. Ranasih, kalau menilai kira-kira hal apa nih yang kemudian membuat perekonomian kita Provinsi Jawa Timur saat ini trennya positif, bahkan ada kenaikan dibandingkan 2024 akhir. Monggo, Ra. Alhamdulillah. Sebelumnya saya ingin menyapa pada segenap penonton dan viewer dari Radar Madura TV ya. Alhamdulillah sudah hari ini semakin top, semakin keren, dan ini mungkin menjadi salah satu kalau saya analogikan ya dengan pertanyaan tadi ini sangat berhubungan sekali. Jadi kalau hari ini kita lihat banyak sekali program-program yang ada di masyarakat ya, kaitannya dengan mendorong agar ekonomi itu bisa semakin tumbuh. Maka dalam kacamata saya memang tren positif tentang perekonomian yang ada di Jawa Timur itu juga yang paling utama sebenarnya adalah bahwa masyarakat untuk kemudian bisa hidup nyaman, untuk kemudian bisa merasakan nikmatnya kesejahteraan hidup, ya mereka harus bekerja. Dan saya kira etos kerja masyarakat ini ya kemudian menjadi faktor paling dominan kenapa kemudian perekonomian di Jawa Timur itu mengalami tren kenaikan. Jadi kebutuhan hidup itu menjadi faktor utama. Selain juga memang bahwa kehadiran pemerintah ya untuk bisa memberikan akses yang mudah agar di dalam dunia kerja misalkan itu bagaimana masyarakat juga menjadi lebih mudah, ya kan? Termasuk juga kita bicara tren ekonomi juga yang paling kuat sebenarnya kalau di Jawa Timur itu melihat angka UMKM kita yang juga cukup fantastis. Ya. Saya kira itu menjadi salah satu faktor juga kehadiran pemerintah untuk bisa memberikan perhatiannya dalam dunia ekonomi yang ada di tengah-tengah masyarakat kita ini. Dua hal ini menjadi sesuatu yang saya yakini kalau ini bisa terus digenjot ya,
maka tren kenaikan ini akan selaras dengan apa yang kemudian bisa betul-betul dirasakan oleh masyarakat Jawa Timur, ya, bahwa dampak dari kenaikan dari tren ini adalah ya kembalinya kepada kesejahteraan. Sementara kita melihat bahwa ya mungkin kalau melihat angka ya trennya naik, ya, tetapi tidak bisa dipungkiri sebenarnya bahwa ketika berbicara kesejahteraan masyarakat, ya ini perlu direview kembali ya. Karena Jawa Timur ini kan cukup luas. Ya, Jawa Timur ini ya terbesar kedua mungkin, ya, dan ya Indonesia ini tertopang oleh Jawa Timur sebenarnya. Maka memotret Jawa Timur ini ya bukan hanya terpotret hanya dari Surabaya, kota-kota besar, ya, bukan hanya dari satu daerah tertentu, tetapi juga ya secara umum kita melihat Jawa Timur itu terutama daerah-daerah pelosok itu kan juga masih ya mereka masih masyarakat kita itu ya bahkan ada yang belum tahu siapa gubernurnya, belum tahu apa kebijakannya dan seterusnya. Jadi saya kira itu yang hari ini kita apresiasi bahwa tren ini naik, tetapi perlu ada perlu ada perhatian lebih lagi terhadap bagaimana seiring dengan meningkatnya tren maka kesejahteraan masyarakat juga akan meningkat. Oke. Apa yang disampaikan panjenengan ini sebenarnya sejalan atau sesuai dengan yang hari ini kemudian saya rasakan gitu. Saya sepakat apa yang disampaikan Ranasi bahwa Jawa Timur itu tidak bisa dipandang secara sporadis dari aspek tertentu, kota tertentu, tapi harus menyeluruh. Karena Jawa Timur itu kan terdiri dari 38 kabupaten dan kota. Kalau berbicara soal perekonomian, kenaikan tren positif itu ternyata tidak sejalan dengan atau tidak merata di kenaikan pertumbuhan ekonomi itu tidak merata di 38 kabupaten dan kota. Artinya ada yang tinggi, ada yang rendah. Gitu. Lah, sebenarnya kondisi hal-hal demikian ini apa yang kalau menurut Anasih yang kemudian masih menjadi PR gitu atau segera dibenahi? Apakah karena persoalan infrastruktur, persoalan SDM masyarakatnya, atau hal lainnya sehingga kemudian pertumbuhan ekonomi itu tidak merata di setiap kabupaten dan kota? Ya, memang kalau sudah berbicara di daerah terpencil, daerah pelosok, memang yang menjadi faktor utama itu memang adalah infrastruktur. Karena kita kalau ngomong tentang ekonomi masyarakat yang ada di pedesaan, ya apapun usaha yang dilakukan oleh masyarakat, mereka perlu infrastruktur. Betul. Ya. Sebagai contoh, ketika mereka berdagang, ketika mereka berjualan, ya mereka harus belanja ke kota, kemudian, dan itu terkadang karena minimnya infrastruktur, akhirnya itu berdampak kepada pertumbuhan ekonomi yang ada di pelosok itu. Selain juga memang ketika berbicara daerah terpencil ini, daerah pelosok ini, memang kita akui bahwa selain faktor infrastruktur itu juga ada faktor lain yang harus bisa dihubungkan antara bagaimana kebijakan itu bisa bersinergi, berkesinambungan gitu ya. Karena terkadang yang ngomong tentang kabupaten kota itu di sana ada bupati, ada wali kota, dan begitu. Dan ya posisi Jawa Timur sebenarnya selalu memberikan ruang terbuka untuk bagaimana
spesifik kita ngomong pembangunan itu kan bersumber dari APBD. Betul. Ya, jadi ketika ngomong APBD Jawa Timur ini luar biasa besarnya, gitu kan. Apakah kemudian itu sudah benar-benar terdistribusi kepada masyarakat hingga ke pelosok desa? Nah, di sini memang perlu ada upaya jemput bola juga sebenarnya dari pemerintahan yang ada di bawah. Pemerintah kabupaten, pemerintah kota, bupati, wali kota, saya kira perlu untuk mengintensifkan lah komunikasi dengan pemerintah provinsi, bukan hanya dalam konteks bahwa yang dibuat melalui kebijakan yang dibuat oleh kabupaten itu bagaimana bisa bersinergi dengan program dari Jawa Timur, tetapi lebih dari itu adalah bagaimana yang ada di kabupaten ini semacam dia memberikan informasi, gitu ya, memberikan informasi bahwa oh gini lah yang ada di kabupaten itu seperti ini kondisinya, yang ada di daerah itu seperti ini kondisinya, sehingga perlu dimasukkan ya di dalam rancangan yang dibuat oleh pemerintah provinsi. Oke, yaitu biasanya kan di RPJMD. RPJMD itu menjadi potret bagaimana pemerintah provinsi Jawa Timur ini melakukan langkah-langkah yang serius demi untuk tercapainya kesejahteraan masyarakat. Oke, Pak, ini kalau kita berbicara tentang pertumbuhan ekonomi, ada banyak hal atau indikator yang menjadi indikator dalam peningkatan pertumbuhan ekonomi. Salah satunya yaitu berkenaan dengan investasi dan lowongan pekerjaan, yang mana hal ini sebenarnya saling berkaitan. Ketika investasi masuk, maka lowongan pekerjaan akan terbuka. Masyarakat bisa mengakses pekerjaan, mendapatkan pekerjaan, dan bisa memiliki pendapatan yang layak, begitu. Kalau Ranasih menilai apakah keran tentang lowongan pekerjaan di Jawa Timur ini sudah sesuai dengan yang kita harapkan atau bagaimana? Khususnya yang kaitannya dengan Madura. Iya, kalau berbicara angka, saya kira angka di dalam dunia kerja sudah seberapa banyak hari ini lapangan pekerjaan menyerap tenaga kerja yang ada di Jawa Timur. Saya kira angkanya memang lagi-lagi kembali kepada tadi bahwa tren itu naik kan juga didasarkan dengan pertumbuhan angka ini. Tetapi ketika kita bicara apakah Jawa Timur sudah merata, memang persoalannya selalu berada di bagaimana daerah-daerah terpencil, bagaimana daerah-daerah yang memang dalam tanda kutip masyarakatnya memang merasa belum mendapatkan kebermanfaatan dari pembangunan yang dilakukan. Memang itu menjadi sesuatu yang hari ini kita lihat, dan lapangan pekerjaan atau dunia kerja hari ini kalau bicara di daerah pelosok ya seperti tadi disebut misalkan di Madura ini memang masih kecil dibanding dengan pertumbuhan masyarakat itu sendiri. Jadi maka ya ketika ngomong tentang apa yang harus dilakukan ya memperbanyak akses kerja ini ya dengan memberikan lapangan pekerjaan yang cukup kepada masyarakat melalui apa? Ya salah satunya ketika kita ngomong tentang pemerintah, ya pemerintah tidak harus kok kemudian membuat anggaran yang sifatnya ya anggaran ini supaya masyarakat bisa bekerja, bukan seperti itu polanya. Tetapi bahwa pemerintah juga bisa menghadirkan investasi-investasi yang dibutuhkan oleh masyarakat sehingga lapangan pekerjaan itu bisa kita perluas lagi. Kalau berbicara soal investasi, di Jawa Timur itu hanya ada beberapa kabupaten dan kota yang menjadi primadona bagi investor. Contoh sederhana misalkan Surabaya,
Gresik, Sidoarjo, Ya. Kota Pasuruan dan Kota Mojokerto. Secara geografis sebenarnya Bangkalan memiliki karena Ranasi ini adalah politikus yang berasal dari Bangkalan, memiliki potensi yang sangat luar biasa dengan adanya Suramadu yang hari ini juga sudah gratis gitu. Harusnya keran ketertarikan investor untuk masuk ke Bangkalan itu tidak kalah dengan beberapa kabupaten tadi itu. Namun kalau di sisi lain juga UMK upah minimum kabupaten itu juga relatif kecil di Madura dibandingkan di beberapa kabupaten itu tadi, sehingga kos untuk membayar pekerja harusnya akan lebih sedikit bagi teman-teman investor. Namun faktanya meskipun secara geografis Bangkalan ini masih dekat, tetapi iklim investasi masih belum cukup mengembirakan bagi kita. Menurut Ranasi apa yang kemudian harus perlu dilakukan oleh baik pemerintah kabupaten maupun provinsi, karena ini kan harus berkesinambungan kalau bahasanya Ranasi tadi. Iya. Ya, yang harus dilakukan memang harus ada intervensi memang ketika ngomong tentang daerah, ya, bahwa posisi Provinsi Jawa Timur ya harus bisa mengintervensi adanya percepatan pembangunan yang ada di daerah. Melalui apa? Ya tentu melalui hari ini yang sudah dilakukan, ya, bahwa ada 9 program Nawa Bakti Setia Jawa Timur, yaitu terbreakdown dalam RPJMD. Maka RPJMD ini harus menurut saya memang harus bisa memenuhi terhadap setiap kebutuhan daerah. Spesifik bahwa ngomong tentang investasi tidak bisa memang dilakukan hanya oleh seorang bupati, tidak Betul. bisa memang hanya dilakukan di tingkat kabupaten. Intervensi itu menjadi sangat dibutuhkan, kaitannya dengan misalkan ketika kita berbicara investor, mungkin kalau di investor yang di tingkat nasional atau investor yang ada di Jawa Timur mungkin tidak terlalu sulit gitu. Tapi kita kan membayangkan bahwa Jawa Timur ini memiliki target nasional, Betul, gitu kan, sehingga kenapa kemudian di Gresik, kenapa kemudian di Surabaya, kenapa kemudian di daerah-daerah yang memang hari ini pertumbuhan ekonominya terus berkembang itu bisa dilakukan, ya karena memang dia bertumbuh karena adanya intervensi. Jawa Timur dalam hal ini untuk beberapa daerah memang kuat di dalam mengupayakan adanya investor dari luar negeri. Investor asing itu menjadi sangat kuat. Jawa Timur itu mengupayakan, tetapi lagi-lagi hari ini dia hanya masih bergerak di daerah-daerah tertentu saja. ya. Lah, kaitannya dengan Madura, ya saya kira ya monggo pemerintah kabupaten ya harus bisa berinovasi, ya. Lalu di sini kemudian bersinergilah dengan pemerintah provinsi. Nah, selama ini memang ketika saya ya hadir dalam forum-forum diskusi, ya, itu memang selalu menyampaikan bahwa ayo, ya, Bangkalan ini bagian dari Jawa Timur. Betul. Madura ini bagian dari Jawa Timur. Belum menjadi provinsi sendiri, gitu, Ya. kira-kira. Kecuali kalau sudah Madura ini menjadi provinsi sendiri, ya monggo, gitu. Tapi kali ini kan ini masih di bawah, atau Bangkalan ini masih anak dari Jawa Timur, gitu. Sehingga perlu dirawat, perlu diasuh lah istilahnya kalau dalam teori anak dan seorang ibu itu kan. Jadi ya ini yang selalu saya suarakan, ya, baik dalam diskusi-diskusi publik maupun dalam forum-forum resmi, ya, ketika kita di kantor, ya, menyampaikan pandangan, Ya. ya, saya selalu mencatat di situ bahwa ada daerah-daerah yang harus lebih diperhatikan lagi, lebih Khususnya serius Madura, lagi. ya. Khususnya Madura itu yang selalu saya
sampaikan. Dan komunikasi secara personal, ya di sini ada bupati yang alhamdulillah saya komunikasinya baik. Kemudian saya coba juga komunikasikan dengan Ibu Gubernur, bahkan terakhir kemarin ketika ada persoalan irigasi yang sampai terjadi longsor di kabupaten, jadi ada bencana apapun, itu saya selalu mengkomunikasikannya dengan pemerintah provinsi, dalam hal ini kepada gubernur. Oke. Pemirsa Radar Madura TV, sangat luar biasa gagasan, informasi yang selama ini mungkin tidak kita dengarkan dan tidak kita dapatkan. Ternyata beliau sebagai anggota DPRD Provinsi Jawa Timur cukup lantang, meskipun suara-suara beliau itu tidak selama ini kurang kita dengar gitu, bahwa seperti apa kontribusinya. Ternyata sebagai ketua fraksi beliau itu selalu memasukkan, ternyata pemirsa, memberikan pendapat, memberikan saran kepada pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk kemudian memberikan intervensi dan perhatian lebih kepada daerah-daerah terpencil, daerah-daerah yang selama ini dianggap tertinggal, khususnya Madura. Saya ingin masuk tentang berkenaan dengan pertumbuhan ekonomi yang sempat tadi Rana singgung, yaitu tentang hadirnya atau adanya UMKM di Jawa Timur yang jumlahnya mungkin ratusan ribu atau bahkan jutaan. Yeah. Kehadiran UMKM ini kan selama ini menjadi penopang perekonomian masyarakat gitu. Bahkan bisa juga membuka keran lapangan pekerjaan di situ. Kalau Ranasi melihat menilai seperti apa sih perkembangan para pelaku usaha kita, apakah selama ini para pelaku usaha ini sudah tumbuh seperti yang kita harapkan, dia mandiri, dia kemudian sudah mendapatkan keuntungan yang sangat luar biasa sehingga kemudian pendapatannya dianggap layak untuk kemudian bisa meningkatkan perekonomian setidaknya bagi keluarganya. Kalau bagi Ranasi, intervensi yang diberikan pemerintah baik kabupaten maupun provinsi terhadap para pelaku usaha ini sudah cukup atau sebetulnya masih kurang? Ya, tadi kita bicara tren ekonomi, saya bicara tren masyarakat. Kalau di Madura, saya masih melihat bahwa Madura ini perekonomiannya belum bertumbuh sesuai dengan harapan. Ya. Di mana masyarakat ya yang bekerja, yang sudah mempunyai pekerjaan dan lapangan kerja yang sudah disediakan semuanya, itu masih belum bisa membuat masyarakat Madura ini mau serius ya dalam berusaha di Madura. Oh ya. Ya. Karena kalau kita melihat begitu banyaknya transmigrasi masyarakat ya yang kemudian berusaha merantau di berbagai daerah. Ini kan masih besar. Ya. Masih besar. Itu kan salah satunya kenapa seperti itu, selain memang karena jiwa masyarakat Madura, mungkin jiwa petualang itu, tetapi juga faktanya adalah bahwa lapangan pekerjaan yang ada di Madura itu dalam tanda kutip dianggap belum terlalu menjanjikan. Betul. Ya, belum terlalu menjanjikan. Tadi kan disebut bahwa UMR kita juga masih sangat rendah ya. Sehingga mau tidak mau masyarakat juga akhirnya ya daripada kerja di Madura ya mending berangkat merantau di luar daerah. Nah, ini saya kira ya dari satu sisi ya kita lihat ya ini positif dalam arti bahwa ternyata etos kerja masyarakat itu sangat kuat, sangat tinggi. Tetapi di sisi lain ya ini persoalan kalau mau kita anggap ini sebagai sebuah persoalan. Lalu apa sih yang bisa dilakukan melihat dinamika ini? Ya sebenarnya simple aja, kalau bicara Madura itu simple aja, bahwa ada orang Madura yang sudah sukses ketika merantau. Betul. Dan banyak sekali orang Madura yang sudah sukses gitu. Dan ya pemerintah tinggal belajar dari kesuksesan orang Madura itu seperti apa gitu. Sehingga
ketika berbicara tentang pengalaman kerja, sebenarnya kita ini ya, kalau ngomongin tentang Madura itu pengalaman kerja itu ya nggak usah terlalu muluk-muluk lah gitu. Bahwa yang sukses di Jakarta itu kalau ilmunya bisa ditransfer kepada masyarakat yang lain, saya kira itu juga bisa dilakukan. Dan pemerintah bagaimana bisa mempertemukan ini? Bagaimana pemerintah mempertemukan ini? Maka tidak heran kemudian kita ketika ngomong tentang komunitas Madura, apakah yang ada di Jakarta atau di mana-mana, mereka akan selalu berusaha untuk mendekat kepada pemerintah. Artinya bahwa komunitas-komunitas ini punya daya tawar sebenarnya untuk ikut andil di dalam memberikan kontribusi bagi pertumbuhan ekonomi, kontribusi bagi kesejahteraan masyarakat. Nah, tinggal yaitu diambil saja, gitu ya. Jadi spesifik lah ngomong tentang Bangkalan misalkan, beberapa kali gubernur hadir di acara-acara yang disediakan oleh Bebek Sinjai. Kedekatan dengan ini kan cukup kuat kalau kita lihat hari ini. Tetapi apakah kemudian itu seiring dengan pertumbuhan ekonomi masyarakat dalam aspek kesejahteraannya? Ya saya kira ini tinggal yang ditanya lah, yang bekerja di Sinjai itu berapa sih upahnya, berapa sih gajinya, gitu. Dan apa sih yang sudah dilakukan oleh Bebek Sinjai dalam hal ini misalkan? Bisa diadopsi apa tidak dan seterusnya. Tinggal itu saya kira pemerintah, saya bukan tidak selalu pemerintah itu bicara tentang bahwa inilah anggarannya, inilah, bukan. Betul. Semua itu kembali kepada kebijakan. Kalau kebijakannya tepat, insya Allah pertumbuhannya juga makin cepat. Siap. Ini kalau saya juga ingin mengulas tentang keberadaan pelaku UMKM, khususnya memang saya sih menangkap apa yang beliau sampaikan, Ranasi sampaikan, yaitu banyak para pelaku usaha kita yang karena perekonomian di daerah kita itu masih dianggap rendah sehingga kemudian memilih untuk membuka usaha di luar. Yaitu hal sederhana yang dapat kita lihat, keberadaan toko Madura umpamanya. Itu kan banyak menjamur di berbagai daerah di luar Madura yang kemudian menjadi bahkan dianggap sebagai identitasnya masyarakat Madura. Tetapi gini, kehadiran mereka itu kan juga perlu kemudian disupport oleh pemerintah, baik dari aspek modal, baik dari aspek kualitas dan sarana dan prasarananya, atau bahkan dari produk yang mereka jual. Oke, kalau produk para pelaku usaha toko Madura itu kan biasanya kan banyak barang jadi nih. Tapi kan bagi pelaku usaha yang UMKM kecil yang banyak berjualan di pinggir-pinggir jalan, apakah mereka sebenarnya kalau penilaian Ranasi sudah mendapat support baik peningkatan kualitas dan kuantitas produk yang mereka hasilkan? Kalau spesifik ngomong tentang toko kelontong, memang dia memang hari ini bertumbuh sendiri, tanpa kemudian terlihat adanya intervensi, tanpa kemudian terlihat adanya perhatian dari pemerintah. Meskipun dalam beberapa aspek mungkin misalkan dalam hal perizinan mungkin itu terbantukan oleh pemerintah, tetapi dari sisi pengembangan kerja dari kelontong-kelontong ini memang ini makanya saya tadi kan bicara bahwa apa yang sudah ada itu harus dikembangkan, gitu. Saya tahu bahwa di beberapa tempat yang namanya kelontong itu hari ini sudah terbaharukan dari sisi pemenuhan produknya, bukan hanya produk jadi, ada juga yang produk olahan, seperti misalkan kalau di Madura itu petisnya kan keren, macannya keren gitu kan, dan itu juga dijual di kelontong-kelontong. Tapi sekali lagi saya kok belum melihat adanya perhatian dari pemerintah terhadap toko kelontong ini. Dan
itu ikonik sebenarnya. Kalau berbicara Madura, artinya dari sisi ya itu sebenarnya ya ini menarik kalau kemudian pemerintah duduk bareng, pemerintah provinsi, kemudian pemerintah kabupaten misalkan duduk bareng untuk membicarakan tentang tren ruko kelontong ini yang semakin hari semakin tumbuh. Ya. Ya. Oke, berikutnya pemerintah kan berusaha untuk membantu keberadaan para pelaku usaha kecil, yaitu misalkan dengan pemberian kredit umpamanya. Ya. Lah kita akan singgung ini karena kebetulan salah satu mitra panjenengan ini adalah BUMD yang memberikan salah satu tugasnya memberikan kredit kepada para pelaku usaha gitu. Kalau menurut Anasi, apakah kredit yang diberikan kepada teman-teman, apakah penilaian Anasi sendiri, apakah semua pelaku usaha ini sekarang sudah dapat mengakses ini dengan maksimal tidak gitu? Karena kan apalagi saat ini kan ada kebijakan pemerintah, terdapat kebijakan pemerintah yang menginstruksikan agar tidak mempersulit bagi pelaku usaha untuk kemudian mendapatkan akses permodalan gitu. Ya. Penilaian analisis seperti apa nih? Ya kalau berbicara tentang akses permodalan, memang kalau di tingkat Jawa Timur kan sebenarnya sudah diatur ya melalui perda ya, bahwa keberadaan BUMD khususnya yang bergerak di bidang perbankan itu memang memiliki kewajiban untuk memberikan kemudahan dalam akses modal itu. Ada di sini ada bank UMKM yang memang ya itu namanya sudah bank UMKM, memang untuk lahirnya memang ditujukan untuk bagaimana pertumbuhan UMKM ini bisa sesuai dengan harapan kita. Tapi lagi-lagi bahwa ketika berbicara akses permodalan, memang persoalannya tidak sesederhana apakah mudah memperoleh modal, tetapi ya kita sadar lah bahwa kalau kredit ke bank itu kan ya tiap bulan harus bayar segini. Ya terkadang kemampuan UMKM ini tidak sebanding dengan modal yang diakses, sehingga masyarakat pun akhirnya juga berpikir ulang untuk mengambil modal itu. Tapi di sini sebenarnya saya lebih kepada bagaimana pemerintah itu bisa hadir untuk memberikan pembekalan kepada masyarakat dalam dunia usaha ini. Pembinaan, pemberdayaan dan seterusnya. Jadi masyarakatnya sudah berusaha, ya itu harus dibina, ya mereka harus dilatih. Begini loh, supaya dagangannya semakin laku misalnya. Setidaknya bisa bersaing di pasar. Jadi itu saya kira menjadi tugas pemerintah, sehingga tidak selesai hanya dengan memberikan modal saja. Betul. Ya. Karena faktanya kadang di masyarakat kita itu kalau sudah dapat modal ya bukan untuk usaha kadang gitu kan. Jadi tapi untuk kebutuhan yang lain justru. Untuk kebutuhan yang lain justru kadang gitu. Maka pemerintah saya kira juga penting untuk memberikan pendampingan kepada masyarakat. Siap. Pemirsa Radar Madura TV, sudah banyak hal-hal yang sudah kita komunikasikan, sudah kita bahas tentang kemandirian serta peningkatan pertumbuhan perekonomian di Provinsi Jawa Timur dengan beliau Ranasi. Pemirsa Radar Madura TV, hari ini sebelum mengakhiri perjumpaan kita, saya ingin memberikan waktu kepada Ranasi sebagai closing statement khususnya berkaitan dengan pertumbuhan perekonomian di Provinsi Jawa Timur. Monggo, closing statementnya. Ya, satu sebenarnya yang mungkin ini perlu untuk bisa disimak, untuk bisa dijadikan sebagai sebuah motivasi.
masyarakat tentu ya tanpa harus melihat pemerintahnya seperti apa, ya masyarakat itu pasti akan bergerak untuk bisa bekerja, untuk bisa memperoleh pendapatan yang layak, penghasilan yang cukup, dan bergeraklah sampai kemudian pemerintah merasa justru mendapatkan punishment gitu ya. Seolah-olah mendapatkan punishment, ini loh masyarakat nggak bergerak, masa pemerintahnya nggak bergerak kan, gitu. Jadi ini mungkin penting untuk masyarakat. Jadi jangan selalu berpaku pada pemerintah. Supaya apa? Supaya ya kalau selalu berpaku kepada pemerintah sementara kita melihat pemerintahnya pergerakannya juga belum cepat gitu ya, maka yang rugi juga masyarakat. Maka bergeraklah masyarakat, dan seiring dengan pergerakan itu pemerintah memiliki keharusan untuk ikut bergerak. Oke, terima kasih banyak atas closing statement yang Ranasi sampaikan. Kita akan jumpa di kesempatan waktu. Cukup demikian pemirsa Radar Madura TV. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.